Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini kajian kita adalah kitab Al-Quran surat Al-Maidah ayat 82. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Coba dibenahi
Bismillahirrahmanirrahim. Summa bayyana adawatahum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadi kemudian Allah menjelaskan saling permusuhannya orang Yahudi, saling memusuhi, saling apa istilahnya, gegeri terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. Mereka Yahudi ini memang ya tidak terima, maksudnya kenapa kenabian kok ada di orang-orang Quraisy gitu. Karena orang Quraisy itu masuk lawannya orang Yahudi, yaitu al-faqala Allah la tajidanna, niscaya akan menjumpai sungguh engkau ya Muhammad asad dan nasi, pada lebih sangatnya manusia apanya adawatan, saling memusuhinya, waqbaha qaulan, lebih jelek ucapannya, lebih sangat di dalam permusuhannya, dan lebih jelek ucapannya kalau berkata, yaitu akan kau jumpai Muhammad orang seperti itu. Terhadap siapa? Lilladzina amanu, terhadap orang-orang amanu yang beriman, mereka beriman terhadap Muhammad dan juga beriman kepada Allah pada saat itu ya. Oleh ngomong terhadap Muhammad dan teman-temannya, yaitu al-Yahudu, orang Yahudi. Orang Yahudi itu al-Yahuda, pada orang Yahudi. Itu orang Yahudi benar-benar Yahudi Bani Quraidah wan Nadir, termasuk Bahubay wa Khaybar, ahli Khaybar. Nah ini Yahudi dari golongan Bani Quraidah, Bani Nadir, Khaybar, ini sangat sekali memusuhi terhadap Nabi Muhammad. Ngomongnya elek. Yang kedua, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik mereka. Wasadu, dan lebih sangat, yaitu alladzina asyraku, orang-orang yang musyrik, yaitu musyrik ahli Makkah. Orang-orang musyrik termasuk penduduk Mekah, asli Mekah. Ini juga termasuk orang yang paling benci terhadap Nabi Muhammad dan teman-temannya. La wala tajidanna, dan niscaya akan menjumpai sungguh engkau ya Muhammad aqrabahum, pada yang lebih dekatnya mereka, apanya mawaddatan, sambungnya atau asia-asianya, lebih lemes ucapannya, asia-asianya lebih dekat. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman terhadap Muhammad dan teman-temannya, itu sangat nyambung, sangat lemes, lemah lembut terhadap orang-orang iman. Yaitu alladzina, termasuk orang-orang qalu, yang berkata mereka, ladin inna nasara, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani, yakni Nasara Najasyi dan teman-temannya. Mereka itu ada 2 dan 30 laki-laki, 32 laki-laki. Ada yang mengatakan 42 laki-laki, ada yang mengatakan 30 laki-laki, termasuk dari tanah Habasyah, dan 8 golongan dari Ruhban Syam, dari pendetanya orang Syam, Bakiro, yang menjadi pendeta dan teman-temannya, termasuk Abraha, wa Asraf, wa Idris, wa Tamim, Tamam, Darid, Aiman. Ini orang-orang yang memang saat itu jadi orang iman. Dalikal mawaddatu, demikian ini asia-asian bi anna minhum,
Dengan sesungguhnya di antara mereka yang iman tadi, kisisina, ada orang yang kisisin ahli ibadah, muta'abidin, yang ahli ibadah, yang tengernya itu mu'alaqata usatir usihim, yang dicukur gundul tengah rambut mereka. Jadi seperti orang Kristen Nasoro itu, ini di tengah-tengah rambut kepalanya ini rambutnya tidak ada, pinggir-pinggir saja. Itu ahli ibadah di antara mereka. Warubanan dan mendeto, yaitu ashabu sawame, ulama uhum, orang yang punya beberapa tempat ibadah yang disebut ulama-ulama mereka. Ada di antara mereka itu yang tahu persis Nabi Muhammad, karena apa? Betul-betul ngamalkan isi kitab yang ada dalam Injil saat itu. Wa innahum, dan sungguhnya mereka itu la yastakbiruna, tidak akan sombong mereka, yaitu menjauhi iman terhadap Muhammad dan Al-Quran. Mereka tidak sombong, tidak menolak keimanan, kepercayaan terhadap Nabi Muhammad, terhadap Al-Quran. Jadi ya tahu persis itu. Di Injil itu bahwa memang benar-benar Nabi Muhammad ini disebutkan di dalam kitab Injil. Nah, buktinya wa idza sami'u, mereka itu yang saya sebutkan di atas tadi. Siapa saja, termasuk ya Ruhban Sam, Lahiro yang jadi pendeta, dan teman-teman Abra'ah, Asraf, Idris, Tamim, Tamam, Darid, Aiman. Ini orang-orang yang memang mendalami isi Injil, sehingga keterangan-keterangan tentang Nabi Muhammad ini tidak ada ditolak. Wa naum la yastakbirun, tidak nolak keimanan, percaya. Lah buktinya wa idza sami'u, dan ketika mendengarkan mereka ma'unzila, pada apa yang diturunkan apa ma'ilah Rasul, kepada Rasul, pada Nabi. Jadi qira'atama unzila ila Rasul, bacaannya apa-apa yang diturunkan apa ma'ilah Rasul kepada Rasul Muhammad, yaitu min Ja'far bin Abi Thalib, dari Ja'far bin Abi Thalib. Dia mendengar dari sana, Ja'far bin Abi Thalib ini menyampaikan, lalu mereka mendengarkan kajian itu. Taro, maka melihat engkau Muhammad ayunahum, pada mata-mata mereka, tapi itu mengalir, tasilu, mengalir, itu opo ayun minadam'i, dari luh, mengalirkan air mata. Kenapa? Benar-benar nyata kebenaran Nabi Muhammad itu saat ini. Itu kalau betul-betul membaca Taurat, Injil yang benar saat itu. Mimma roku, dari karena apa-apa, roku yang tahu mereka, kenal mereka, minal akti, dari kebenaran. Min sifati Muhammadin, dari sifat Muhammad, wanati, dan keterangannya Muhammad, di kitabin, dalam kitab mereka. Jadi diterangkan di kitab mereka sifat si Muhammad, keterangan Muhammad, itu dijelaskan dalam kitab mereka, Injil itu. Itu mengalirkan air mata karena tahu kebenaran. Kita juga begitu. Hak itu apa? Hak itu al-haqqu mir rabbik. Hak itu semuanya itu mir rabbik, dari Tuhanmu Muhammad. Wala takunanna minal mumtarin, kamu jangan sedikit pun ragu, tergolong orang ragu tentang Nabi Isa itu. Muhammad itu jangan ragu bahwa Isa itu adalah kaulohku, rasulku, hambaku. Memang tak gawe ora kadek bapak, cukup ibu. Ya manusia biasa kok doa. Ikulah menunjukkan kekuasaan itu. Kowe aja ragu, Mat. Ya sama dengan orang Nasrani yang belajar kitab Injil, lalu mendalami betul, memurnikan Injil, tahu kebenaran Muhammad itu sampai mengalirkan air mata. Tapi ya ada orang ahli Injil yang tidak mau iman. Kenapa? Gara-gara tidak dari golongan mereka. Hasadan min ampusikum. Namanya dengki itu mulai dulu. Sampai sekarang. Bahkan yakuluna, berkata mereka, berdoa mereka, Masya Allah,
Mereka yang saya sebutkan nama-nama tadi itu orang-orang ya yang disebutkan ini orang-orang yang positif, betul-betul iman, mendalami Injil itu, sehingga dia itu berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, amanna, beriman kami bika denganmu, dan dengan kitabmu, dan dengan rasulmu yaitu Muhammad itu. Padahal Muhammad belum ada. Muhammad belum ada, dia itu baca Injil, terus iman. Jadi bintik-bintik wong iman nih wis, syukur dijak mana percaya, syukur dijekno, pokoknya sumbernya Quran hadis. Kalau dulu ya Injil betul, ya disampaikan ini loh, itu jauh dari Isa itu, sudah ditinggal Nabi Isa lama itu juga, hanya tinggalannya ada Injil itu saja. Tapi ajaran Injil itu yang dimurnikan. Ya sama sekarang ini. Kalau memurnikan ajaran agama ya Quran dan Sunnah. Ya, itu dicari tafsirnya, dicari harahnya. Supaya apa? Pemahaman kita itu tidak salah. Kami iman ya Allah. Denganmu, dengan kitabmu, Rasulmu Muhammad. Kami iman. Baktubna. Maka mencatatlah engkau pada kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan. Jadikan kami ini termasuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang iman, orang-orang yang percaya. Maka mereka itu yang mengatakan seperti apa yang saya katakan ini, oleh kaumnya dicela. Sebab dia percaya terhadap Muhammad yang diceritakan dalam Injil itu dicela. Nyapa kadek kue kok malah menggok songko nenek moyang atas nama Injil, tapi nenek moyang yang dibuat. Akhirnya mereka itu mengatakan, Bila'la'na falamahum qaumum bidzalik. Ya indungo faktub nama asyahidin. Jadikanlah kami termasuk umat Muhammad, yaitu orang-orang yang beriman. Oleh kaumnya secara kebanyakan itu mayoritas itu dicela. Kenapa? Wah, iki katut iki karo ajaran agama baru. Jangan sak itu. Akhirnya orang yang saya sebutkan iman tadi itu dari ahli Injil itu kisisin, ruhban tadi itu. Wa malana, kenapa bagi kami? Lalu minu kok tidak beriman kami bila dengan Allah. Wama dan dengan apa-apa jaa yang datang apa mana pada kami minal akhi dari kebenaran. Kenapa kami tidak iman dengan Allah dan apa yang datang dari kami kepada kami dari kebenaran? Wah itu barang hak kok. Ya pantaslah kami iman. Jadi dicela malah jawab, membela akidahnya saat itu. Yaqulu berkata siapa yang iman tadi, wa bima dan dengan apa-apa ja'ana yang datang apa-apa pada kami minal akhi, baik minal kitabi dari kitab Al-Quran nantinya, wa rasuli dan rasul Nabi Muhammad bakali. Kenapa kami tidak iman dengan kitab yang dibawa Muhammad yaitu Al-Quran dan Muhammad sebagai Rasul? Kenapa kami tidak iman? Oh itu sudah disebutkan di dalam Injil ini. Wa natma'u dan mengharap kami, berharap kami ayyudkhilana, untuk memasukkan pada kami siapa Rabbuna, Tuhan kami. Saya banyak punya harapan kami bisa masuk, dimasukkan oleh Tuhan kami fil akhirati al jannata dalam surga. Saya hanya berharap agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam surga di akhirat nanti. Itu harapan kami. Sudah, kamu jangan mencela saya, jangan gegeri saya. Digegeri bareng kemudian itu. Zaman transisi Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Ini Quran dan Muhammad belum ada saat itu. Tapi dia sudah beriman, kenapa?
Sudah diceritakan di dalam kitab ini. Kami hanya berharap katanya. Tuhan kami memasukkan kami di akhirat ke dalam surga. Itu aja harapan saya. Ya itu zaman belum Nabi Muhammad ada. Belum lahir. Ma'al qaumis sholihin bersama kaum kaum yang soleh. Yaitu ma'asolihi ummati Muhammadin. Bersama soleh-solehnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Isa itu, kenapa Nabi Isa itu akhir zaman itu turun? Sekarang itu diropak oleh Allah. Karena Nabi Isa itu pada saat itu diberitahu oleh Allah ada umatnya. Beribadah itu sudah 82 tahun. Tidak pernah maksiat sekejap mata. Orang itu umatnya dia. Kok hebat sekali. Jawab, iki umat Nabi Muhammad. Enggak 83 tahun ini. Cukup semalam saja. Ibadah itu kalau memang betul-betul ibadah. Yaitu malam qadha. Memoni malam qadha. Itu sama seperti ibadah umat ini. Belum. Hanya semalam. Umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Kula dadosna umat Nabi Muhammad. Makanya turun. 7 tahun Nabi saya itu di dunia ini. Ngomong ngimami sholat nggak gelem ngimami. Kenapa? Karena sudah ada imam sholat di sini. Saya tidak takut saya jadi makmum. Tidak berani ngimami. Nabi Isa alaihissalam besok. Dia tidak membawa syariat. Tidak jadi nabi. Hanya dia ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ingin jadi umatnya Nabi. Sesuai dengan makanya ya ini paktub nama asyahidin. Catat kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Jadikan kami termasuk umat Muhammad. Bayangkan umat Muhammad. Berarti awake dhewe iki jadi umat Nabi Muhammad pol-polan. Orang yang harus merasa bangga. Kenapa? Tiap tahun nemoni malam qadar, saya tikap. Malam qadar itu yang penting komitmen kita. Malam itu kok kita isi dengan amalan-amalan yang baik, maka sama dengan ibadah 83 tahun yang kita isi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Malam itu malaikat turun semua mendengarkan, mencatat apa yang kau minta. Malam itu dicatat buat resolusi 1 tahun yang akan datang kami minta kepada Allah. Itu sudah kami lakukan bertahun-tahun. Setiap untuk merebut malam qadar. Ya mulai selikur, 3 likur, selawe, 7 likur, 9 likur. Sudah. Itu kita etikap. Fasabahum maka memberi pahala pada mereka siapa Allah. Faujaba maka mewajibkan siapa Allah lalu untuk mereka bima qalu sebab apa-apa yang mengatakan mereka yaitu bitauhidihim sebab tauhidnya mereka bitauhid dengan taat di samping dia taat dan tauhid. Wis dia ikut mau patang ibadah, tauhidnya tinggi. Yang penting tauhid. Allah beri pahala, Allah wajibkan jannatin beberapa surga. Basatin tajri yang mengalir minta tiada dari bawahnya surga, minta bisa jariah dari bawahnya pohon-pohon surga, rumah-rumah surga. Opal anharu beberapa sungai, yaitu anharul ma'i, sungai air tawar, walabani dan sungai bengawan susu, wal khomri dan bengawan khomer, wal asali dan bengawan madu. Itu ada 4 sungai, 4 bengawan, sungai kali besar. Itu mengalir ke rumah-rumah kita. Di dunia ini golek susu leren tuku, golek madu leren tuku, khomer ya haram. Air tawar ya kadang-kadang jalur sing adem leren di dispenser. Di sana langsung
adem-adem dhewe, matune ya lengkap. Kabotol 200 ning kono sida duduk mati. Khalidina, orang yang kekal semua pia di dalam surga. Artinya mukimina fil jannah. Mereka itu tetap di dalam surga, la yamutun wa la yakhrujuna minha. Mereka tidak akan mati dan tidak akan keluar dari surga. Wah, hebatnya ini. Wadzalikal ladzi dzakartu, demikian perkara yang menyebutkan aku itu jazaul muhsinin, balasannya orang-orang yang berbuat baik, muwahhidin, orang-orang ahli tauhid. Wa yuqalu al muhsinin bil qauli, orang yang berbuat baik dengan ucapan, wal fi'li dan perbuatan. Ucapane karo lakone padha apike. Lah iku balasane iku swarga kaya ngono kuwi. Ya wis sing apik ya. Ngomongnya sing apik, lakonnya sing apik. Supaya apa? Eling akhir daripada umur kita itu kita bisa masuk surga selamat dari neraka. Dengan cara apa? Dengan cara netepi Islam, iman, ihsan, ahli tauhid, muwahhidin atau muwahhidin, ahli tauhid. Jadi kita jangan sampai istilahnya lupa terhadap makna daripada hidup kita ini. Kita ini adalah maknanya hidup sengaja oleh Allah dihidupkan untuk ibadah. Ya soro-soro siti, sengsara rekoso. Iki zaman rekoso. Kudune ra usah ngomel, dene kok nyanyian iki kaya ngono kuwi. Iki zaman-zaman rekoso. Kudune ra usah ngomel. Kudune apa? Ya atine seneng. Disenang-senangkan hatinya. Walaupun dunia tidak seindah seperti surga. Syukurilah apa yang ada. Itu semua disyukuri. Jadi ucapan-ucapan yang baik ya baik. Siapa yang ucapkan? Kalau memang ucapan itu benar, baik, itu ya benar baik. Siapapun yang mengatakan. Bisa dikatakan benar dan baik sumbernya ucapan itu. Dari siapa? Ya coba omongan, walaupun dunia ini tidak seindah surga, syukurilah. Kenapa? Ya memang tidak bisa seperti surga di dunia ini. Tapi kita bersyukur itu. Syukur artinya apa? Menerima, berterima kasih, matur nuwun, bisa ibadah, ini. Ya. Kamu dilindungi oleh Allah. Bisa secara makan bisa, minum bisa, berpakaian bisa, membaca bisa, sekolah bisa, ngaji bisa. Apa yang kita hanya nunggu aja, nunggu pertolongan demi pertolongan terus kita butuhkan pertolongan. Intan surullaha yang surkum, kita ibadah, ini semua fasilitas-fasilitas untuk mempermudah agar kita mendapatkan pahala berjamaah 27. Ya kalau di rumah ini tidak dapat 27 ya rugi. Kenapa? Tempatnya sudah disiapkan, imamnya juga sudah selalu siap sedia. Sholat berjamaah. Kalau bisa ditambah, yaitu sholat qobliyah ba'diyah. Ini ya namanya menambah itu ya rekoso. Tidak wajib tapi ya memang kudu rekoso. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir ingkar dengan Allah, wa kadzabu dan mendustakan mereka di ayatina dengan ayat-ayatku Allah, yaitu Muhammadin wal Quran, dengan Muhammad dan Al-Quran. Ulaika mereka itu ashabul jahim, para penghuni neraka jahim, yaitu ahlun nar, ahli neraka. Iya, jangan sampai kita menjadi orang seperti yang disebutkan ini, sudah ingkar
mendustakan, ini kan sudah lengkap ini. Wis ingkar, mendustakan, apa jaminan dari Allah? Quran hadis ditolak. Jaminan dari Allah mereka itu adalah penghuni neraka jahim, penghuni neraka yang begitu dahsyat dan panas. Jadi penghuninya orang itu, bayangkan. Wong ning jerone omah iku dhuwur geni, ngisor geni, kanan geni, kiwa geni, ngarep geni, mburi geni, diubengi geni, kelawan segoro geni. Ya, kira-kira apa enak? Itulah sejelek-jeleknya Darul Qoror, tempat menetap yang neraka itu. Makanya jangan sampai kita itu ingkar, jangan sampai kita itu nggorokno, ora percaya. Apa yang dikatakan oleh orang iman, kita percaya. Apalagi orang iman itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Percaya, belajar percaya kita. Belajar mengagungkan terhadap apa yang dikatakan orang belajar. Jadi jangan sampai belajar kebalikannya, belajar percaya. Belajar takzim terhadap dawai Allah, dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menjadi penghuni ahli neraka, yaitu neraka jahim. Sebab apa coba? Kafaru wa kadzabu. Ingkar dan mendustakan. Kata-kata mendustakan itu sama dengan ayat lain ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak ada kalau ditanya mendustakan agama, tidak ada. Tapi lakonnya yaitu yadu'ul yatim wala yaudu ala tu'amil miskin. Tidak peduli terhadap orang sekitar, kanan kiri depan belakang, yang miskin, yang butuh makan. Tidak ada anggaran peduli kepada anak-anak yatim. Nah, ini juga termasuk mendustakan agama itu. Begitu itu. Sama dengan ini. Nggak harus corona, orang percaya, enggak begitu. Nggak harus ingkar. Tapi dia itu tidak pakai Al-Quran, tidak pakai Al-Hadis, dalam memakai hukum itu sudah kafaru, itu sudah. Kafaru itu buat sendiri hukum, bukan hukumnya Allah. Wong ibadah gawe dhewe ibadah, praktek ibadah. Ya ndak bisa. Jadi supaya kita dapat oleh-olehnya, ayat ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama, azmu adawatil Yahudi wal musyrikin lil Islam wal muslimin. Agungnya saling memusuhinya orang Yahudi dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu, tidak percaya Allah, terhadap agama Islam dan terhadap orang-orang Islam. Betul-betul orang kalau sudah tidak musyrik, katakan dia itu bertuhan, tapi yang disembah patung, batu atau apa, itu terhadap Islam itu benci ini menurut dalil kita tenanan gede. Lah iku aja gemeng-gemeng ngapiki wong kaya ngono kuwi. Mas yo kelihatannya bagus, tapi yang dalil itu ndak bisa dipungkiri. Mesti dia ikut mau terhadap agama Islam, memusuhi terhadap orang yang memeluk Islam juga memusuhi besar sekali. Yang kedua, Qorbun nasoro as-sadiqin fi nusratihim fi nasroniyatihim minal muslimin. Dekatnya orang Kristen yang benar, dekatnya orang Kristen yang ahli agama, ahli Injil yang benar, di dalam kenasroniannya mereka dari orang-orang Islam. Jadi kalau dulu itu pasca Nabi Isa alaihissalam ketemu Nabi Muhammad, yang lebih dekat di dalam membenarkan agama Islam ini ya orang Kristen itu saat itu. Kenapa? Betul-betul mereka tahu Injilnya masih murni. Ya kalau orang Kristen sekarang ya sudah tidak ada itu. Habis itu kebenaran Islam tidak diteruskan, dijelaskan di dalam kitab itu. Patung.
Yahudi dan orang-orang musyrik. Yang ketiga, fadilatut tawadu'i wa qubhul kibri. Keistimewaan kelebihannya tawadu ya. Itu tawadu dan jeleknya sombong. Orang itu kalau sudah tidak mau menerima saran orang lain itu namanya sombong. Berarti bejo banget tumrape wong bisa menerima saran orang lain. Tuba limanmu ido bigoiri. Jadi bahagia sekali bagi orang yang bisa menerima pitutur orang lain, saran dari orang lain. Yang keempat, fadlu hadil ummah wa karamatuha alal umami qablah. Kelebihan umat Islam ini dan kemuliaan umat Islam ini mengalahkan umat-umat sebelum Islam. Ini harus tahu. Nah, Nabi Isa kepingin jadi umat Nabi Muhammad, bayangkan itu. Itu terjadi sekarang itu oleh Allah diropak Nabi Isa. Umur 33 tahun. Digantikan di dunia itu Samyuk namanya. Karena gegeri terhadap Nabi Isa. Wajahnya dilupakan seperti Isa, kakinya tidak. Walakin subiha lahum. Akhirnya apa? Disalib itu. Padahal temannya sendiri. Sekarang jadi sesembahan. Jadi supaya tahu itu sejarah seperti itu. Itu fakta yang tidak bisa diungkiri. Yang kelima, fadlul kitabai ida aslama wa asuna islamu. Keistimewaan ahli kitab, yaitu ketika masuk Islam dan di dalam Islamnya dia itu mengamalkan dengan cara baik, tidak acak-acakan. Jadi keistimewaan ahli kitab ketika dia itu masuk Islam, lalu di dalam Islam memperbaiki Islamnya. Jadi paham, berusaha mengamalkan isi daripada Islam. Yang keenam, bayanu masiril kafirin wal mukadzibin wa huwa quluduhum fi nari jahannam. Menjelaskan tempat kembalinya orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan, yaitu langgengnya mereka di neraka jahanam. Langgeng mereka itu di neraka jahanam. Ini yang disebut langgeng, tempat kembalinya orang kafir dan orang-orang yang mendustakan. Yang terakhir adalah istiqmalul Qur'ani uslubat targhib wa targhib bidzikrihil wa'id ba'dal wa'di. Menggunakannya Quran terhadap metode yaitu menyenangkan dan menakuti dengan cara menyebutnya Quran terhadap ancaman setelah janji. Nah, setelah ada janji surga bagi yang taat, pasti Allah sebutkan ancaman bagi yang menentang. Itu namanya metode di dalam Al-Quran ini sudah dibuat oleh Allah semacam itu. Makanya di situ ada metode dakwah tentang targhib, wa targhib, ki nyenengake, ki medekake. Jadi disebutkan dulu orang-orang yang iman surga, lalu orang yang kafir neraka. Itu sudah metode dakwah di dalam Al-Quran itu sudah ada. Makanya Al-Quran itu seandainya dibacakan langsung dimaknani sesuai dengan tafsir, pasti jelas orang. Apalagi simbolkan semacam. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa membawa manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Kemungkinan ada pertanyaan, disilakan. Ayat selanjutnya insya Allah lebih seru lagi nih tentang masalah hukum halal haram. Pastikan malam Jumat bisa mengikuti pengajiannya. Nah, sebelumnya saya tawarkan mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa, yaitu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.